Halo netizen, para pecinta keadilan. Benar bahwa akhir-akhir ini postingan tentang kasus Jessica mulai berkurang di berbagai platform sosial media. Ya mungkin karena masyarakat sudah apatis terhadap para penegak hukum di Indonesia, atau mungkin juga karena tidak ada respon dari Presiden Jokowi yang mungkin karena lagi sedang sibuk dengan politik. Jadi beliau belum juga merespon terkait dengan dugaan adanya skandal dalam kasus Jessica, maksudnya skandal penegakan hukum. Karena dari berbagai macam keterangan, baik di persidangan maupun dalam beberapa podcast itu muncul berbagai macam statement-statement yang membuat timbul dugaan bahwa jangan-jangan persidangan tahun 2016 kemarin itu syarat dengan manipulasi, syarat dengan tipu-tipu dari oknum-oknum penegak hukum. Tapi bagi saya sebagai orang yang konsen di isu-isu hukum, tak akan pernah lelah untuk menyuarakan kasus ini, karena kalau ini dibiarkan akan menjadi pretensi buruk bagi penegakan hukum di kemudian hari dan dapat menimpa siapapun itu. Artinya kalau saat ini kita membiarkan kasus ini berlalu begitu saja tanpa ada penanganan lebih lanjut yang berkeadilan, maka dipastikan akan terulang lagi berbagai intrik-intrik busuk ini dan bisa menimpa siapapun dan kapanpun. Oleh sebab itu, dengan membuat konten seperti ini diharapkan kita dapat memberikan edukasi hukum sekaligus memberikan pressure kepada lembaga penegakan hukum, terutama sistem peradilan di Indonesia, agar oknum-oknum penegak hukum itu dapat bekerja lebih profesional. Karena kalau tidak, dapat mempengaruhi mindset atau cara berpikir masyarakat tentang hal yang salah. Artinya, ya tidak jarang juga dapat menimbulkan hoax, seperti pada video berikut ini. Sel tikus itu nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan saya lihat selnya seperti apa. Terus ada video bahkan yang mengatakan bahwa Jessica itu tidak mau dipindah selnya. Nanti kita putar di belakang. Saya udah minta. Mau diulangin segitu sendirian. Nah, dalam video tadi disebutkan bahwa Deddy Corbuzier dalam channel YouTube-nya mengatakan bahwa dia punya bukti tidak ada selfie. Sementara di keterangan Jessica pada persidangan 2016 lalu, dalam pengadilan itu dia bilang bahwa memang dia benar-benar ditaruh di dalam sel tikus dan itu sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, jadi ada dua fakta yang berbeda, karena apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier ini seolah-olah itu adalah hal yang benar. Padahal kalau kita membandingkan dengan fakta persidangan, justru sel tikus itu benar-benar ada karena itu disampaikan langsung dalam persidangan. Artinya kalau dalam konteks hukum, sesuatu yang disampaikan di dalam persidangan itu akan lebih dipercaya dibanding sesuatu yang disampaikan di pinggir jalan, seperti kata Prof. Edi. Jadi apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier ini bertentangan dengan fakta yang dialami langsung oleh Jessica. Begitu pula komentar Jessica ini didukung oleh beberapa orang yang pernah mengalami secara langsung ditahan di dalam sel tersebut, seperti pada video berikut ini. Deddy Corbuzier dia sudah melihat. Kata orang ini, dia katanya sudah melihat tempat itu. Saya mau sampaikan, saya sudah tempati juga itu tempat. Oh, waktu di dalam ya? Waktu di dalam, saya sudah tempati itu tempat di dalam. Tahun? 2019 ya? 2019. Bahkan Dan banyak itu keadaannya juga masih mengerikan. Keadaannya masih mengerikan. Apalagi tahun 2016 yang ditempati oleh Jessica. Sebentar, saya coba tanya sekali. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Deddy Corbuzier sedang melakukan atau menyampaikan berita bohong atau hoax. Nah, oleh sebab itu, Deddy Corbuzier harus meminta maaf kepada publik karena melalui channel publiknya, dia telah menyebarkan berita bohong. Tapi, kita tidak perlu juga terlalu menyalahkan Deddy Corbuzier karena dia bukan orang yang berpendidikan tinggi. Karena bayangkan, seorang profesor ilmu hukum pidana saja bisa menyebarkan hoax. Tapi kita tidak bisa menyalahkan begitu saja Deddy Corbuzier, karena kita harus memahami kapasitas intelektualnya Deddy Corbuzier yang tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi seperti Profesor Edi.
Bayangkan Profesor Edi saja bisa menyampaikan sesuatu yang sifatnya hoax, bisa keliru. Apalagi Deddy Corbuzier yang tidak pernah berurusan dengan hukum acara atau yang bukan praktisi hukum, tentu dia akan secara serampangan mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan fakta persidangan atau fakta yang sesungguhnya terjadi. Oleh sebab itu, Deddy Corbuzier ada baiknya segera meminta maaf kepada publik. Tapi kalau memang dasar Deddy Corbuzier ngomong seperti itu karena dia mendapat data yang keliru, harusnya pihak yang memberikan data yang keliru itulah yang harus meminta maaf. Karena kita harus taat pada aturan hukum bahwa setiap orang yang menyampaikan hoax harus meminta maaf kepada publik dan harus diproses hukum. Tapi kalau memang tidak ada yang mau memproses hukum penyebar hoax seperti Deddy ini maupun seperti Prof. Edi, ya minimal meminta maaf gitu sebagai etika di dalam bersosial media atau dalam menyampaikan sesuatu berita kepada khalayak ramai. Dugaan kekeliruan dan penyebaran hoax lainnya dalam konten Deddy Corbuzier adalah dia menampilkan video yang seolah-olah Jessica betah tinggal di dalam sel tersebut. Padahal jika kita perhatikan secara saksama, di sana ada keterangan oknum yang diduga sebagai penyidik mengatakan bahwa, loh, bukankah kamu sudah 3 tahun di sana? Nah, sementara di dalam keterangan persidangan, Jessica itu hanya mengatakan dia ada di sana hanya 4 bulan, tidak sampai 3 tahun. Artinya bisa diduga konten yang ditampilkan oleh Deddy Corbuzier itu adalah konten yang berlainan. Jadi mungkin itu sudah dipindahkan di tempat sel atau tempat tahanan yang lainnya yang bukan sel T yang sudah ditahan di sana selama 3 tahun sehingga Jessica merasa nyaman di sana. Jadi video yang ditampilkan oleh Deddy Corbuzier itu berlainan dengan maksud Jessica pada saat dia memberikan keterangan di persidangan tahun 2016 silam. Poin pentingnya adalah bahwa suatu penegakan hukum yang keliru telah meracuni publik dengan menyampaikan berita-berita bohong. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai netizen harus lebih cerdas, jangan terpengaruh dengan tapi sebenarnya saya yakin bahwa kita netizen sudah lebih cerdas untuk memilah mana konten-konten yang sesuai dengan fakta, mana konten-konten yang bermuatan tendensius dan mengandung unsur hoax. Kasus Jessica ini atau gerakan Justice for Jessica ini bisa menjadi pintu masuk untuk restorasi sistem penegakan hukum di Indonesia yang akhir-akhir ini sungguh sangat buruk. Save Jessica, save marwah sistem peradilan Indonesia.